Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikum. Kita teruskan pelajaran kita. Malam ini apa ya kita? Kemarin apa kita? Lupa. Anak tamadol aja Ustaz, orangnya sedikit. Kemarin kita apa? Bahasa Arab ya kemarin. Sekarang nahu atau? Kemarin yang wazan itu apa Ustaz? Nahwu ya? Sorof. Sorof. Nah. Kemarin sorof Ustaz. Berarti sekarang apa? Nahu atau bahasa Arab? Baini daik atau apa? Gimana Pak Riono? Saya ngikut aja. Bapak Riono. Lupa gilirannya ya. Apa adalah Ustaz? Mana yang ini? Apa nahu kali ya? Nahu, kita masuk ke nahu ya? Ya, silakan Ustaz. Nah, apa-apa. Kita masuk ke nahu, kalau nggak salah kita nahu bagian 2 ya sekarang. Karena bagian 1 udah selesai. Apa-apa, kita masuk ke nahu mulai. Baik. Ini nahu bagian 2. Insyaallah kita belajar di bagian 2 ini. Kemarin bagian satunya itu kebanyakan materi. Nah, ini bagian 2. Di sini kita mengenal tanda-tanda i'rab pada isim. Ini pada isim ya, bukan pada fi'il. Kalau fi'il nanti ada kata kerja. Nahu i'rab fi'il mudhari ada nanti lain lagi. Ini bagian 2, nahu bagian 2 yaitu tanda-tanda i'rab pada isim. Yang kita akan pelajari ini semua. Jadi ada 9 pembahasan, 9 subjudul. Jadi ada isim mufrad, kemudian ada isim mutsanna, ada jama' mudzakkar salim, kemudian ada jama' muannas salim, jama' taksir, kemudian isim maqsur, isim manqus, asmaul khamsah, mamnun minas sarf. Di sini hanya mengenal tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya misalkan isim mufrad ini apa nih? Ketika rafa tandanya apa? Ketika nasab tandanya apa? Ketika jar tandanya apa? Isim mutsanna sampai ke mamnun minas sarf juga sama semuanya. Di sini hanya mengenal tanda-tandanya saja. Nanti di bagian 3 itu baru kita detailkan jadi satu-satu. Misalkan al-marfu. Al-marfu'at itu apa saja? Kemudian al-mansubat itu apa saja? Kemudian al-majrurat itu apa saja. Nanti lebih detail lagi di bagian 3. Tapi untuk bagian 2 ini kita bikin mudah. Jadi nggak terlalu berat. Jadi kita potong-potong bagian nahunya atau pelajaran nahunya. Coba kita lihat isim mufrad yang pertama. Ini. Jadi al-mufrad ya. Al-mufrad atau dimaksud dengan al-mufrad isim mufrad maksudnya isim jumlahnya 1. Isim jumlahnya 1 atau tunggal. Nah, isim mufrad ialah atau adalah isim yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Ini ya maknanya. Coba kita sambil coret-coret. Nah, ini isim mufrad ialah isim yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Ini maksudnya. Contohnya misalkan kitabun. Ini artinya 1 buku. Kemudian qalamun 1 pulpen. Kemudian misalkan Muhammadun ini 1 orang Muhammad.
satu orang Muhammad. Fatimah misalkan. Fatimah. Berarti satu orang Fatimah. Ya, Fatimah tuh. Kemudian misalkan apa saja ya, maktabun. Maktabun. Berarti satu meja. Maktabun ini satu meja. Mejanya jumlahnya satu. Ini yang akan kita pelajari yang pertama. Jadi disebut dengan isim mufrad gitu ya. Disebut dengan isim mufrad. Jadi mufrad ini artinya satu atau tunggal ya, sama. Satu atau tunggal. Ini jumlahnya satu. Baik. Bagaimana i'rabnya? Al-i'rab, ketika kita mengatakan i'rab, pasti akan mengenal atau pasti akan mendengar kata-kata ini, ar-rafa, an-nasab dan al-majrur. Ya. Ar-rafa, an-nasab dan al-majrur. Ar-raf'u ini sama dengan marfu. Ar-raf'u ini sama dengan marfu. Jadi nanti ketika mengatakan marfu itu sama dengan rafa. Ketika mengatakan marfu sama dengan rafa. Tapi ana ulangi lagi ya, sekali lagi. Ada yang baru gabung. Tapi kita malam ini belajar nahwu bagian 2, ya, nahwu bagian 2. Ini yang akan kita pelajari yaitu tanda-tanda i'rab pada isim. Tanda-tandanya saja, artinya tanda-tandanya saja. Di nahwu ini bagian 2 ini hanya mengenal tanda-tandanya saja. Jadi, pada isim lagi ya, dan pada isim bukan pada fi'il. Jadi pada isim. Dan yang akan kita pelajari ada 9 materi di sini. Itu ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir, ada isim maksur, ada isim manqus, asmaul khamsah dan mamnu minas sarf. Ini yang akan kita pelajari di bagian 2 ini. Jadi yang pertama kita masuk ke al-mufrad. Al-mufrad atau maksudnya ismul mufrad. Yang dimaksud dengan isim mufrad ialah isim yang menunjukkan jumlah satu, isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Tadi kita berikan contohnya misalkan kitabun, ini artinya satu buku. Qalamun, satu pulpen. Muhammadun, satu orang Muhammad. Fatimah, satu orang Fatimah. Maktabun, satu benda, satu meja. Satu jumlahnya satu. Maka al-mufrad di sini itu maksudnya adalah satu atau tunggal. Jumlahnya satu atau tunggal. Dan di sini berarti enggak kita membahas 2 meja, tidak, atau 3 meja jamak, tidak ya. Yang dibahas di sini hanya satu-satu saja. Jadi satu meja, satu buku, itu disebutnya dengan ismul mufrad ya. Baik. Kemudian ketika kita masuk ke pembahasan nahwu pasti akan sering mendengar ya al-i'rab. Al-i'rab ini i'rabnya itu ada rafa', ada an-nasab dan ada al-jar. Ar-rafa' itu sama dengan marfu gitu ya. Ar-rafa' sama dengan marfu nanti di sini. Jadi ar-rafa' sama dengan marfu. Jadi nanti ketika mengatakan marfu itu sama dengan rafa'. Kemudian an-nasab ya, an-nasab atau nasbu itu sama dengan mansub. Sama dengan mansub. Dan al-jarru sama dengan majrur. Jadi ini dua kata ini sama artinya ya. Dua kata ini sama artinya. Ini sering digunakan kata ini. Jadi ar-rafa' sama dengan marfu, an-nasab sama dengan mansub, al-jar sama dengan majrur. Tapi apa ini maksudnya? Maksudnya ar-rafa' atau marfu. Ar-rafa' atau marfu adalah isim karena kita pembahasannya kan isim di sini ya. Berarti ar-rafa' isim yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jar. Isim yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jar. Itu rafa. Ya. Jadi rafa adalah isim yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jar. An-nasab apa artinya? An-nasab berarti kebalikannya. Ya, nasab adalah isim yang didahului oleh huruf nasab atau dalam keadaan mansub. Ya. Isim yang didahului oleh huruf nasab atau dalam keadaan mansub. Ya. Kemudian
Aljar. Aljar apa? Aljar sama dengan nasab artinya. Cuman bedanya kalau barusan huruf nasab berarti kalau jar huruf jar. Jadi aljar maksudnya adalah isim yang didahului oleh huruf jar atau dalam keadaan majrur. Oke. Jadi nanti dalam keadaan majrur maksudnya apa dalam keadaan majrur? Maksudnya dia tidak didahului dengan huruf jar, tapi kedudukannya majrur. Kedudukan isim tersebut majrur. Gimana i'rabnya? I'rabnya berbeda-beda tergantung isimnya. Nah, untuk isim mufrad yang kita bahas sekarang, tanda rafa'nya ini al-i'rab itu rafa, nasab dan jar ya. Al-alamah ini tanda maksudnya. Alamah itu artinya tanda. Di tanda rafa'nya ad-dhammah. Tanda rafa'nya itu dhammatun. Kita pakai simbol dhammah. Contohnya, al-misal contoh ya. Al-misal ini contoh. Contohnya misalkan hadara al-muslimu. Muslim ini satu orang ya, satu. Jadi jumlahnya al-muslimu berarti satu orang muslim laki-laki gitu ya. Berarti hadara al-muslimu. Al-muslimu karena dia isim mufrad dan enggak ada huruf nasab dan huruf jar sebelumnya. Tidak ada huruf nasab dan huruf jar sebelum al-muslim ini ya. Di sini enggak ada huruf nasab dan huruf jar. Berarti al-muslim ini dalam keadaan marfu. Ya, dalam keadaan marfu. Oh, berarti kalau marfu tandanya harus apa? Harus dhammah ujungnya. Jadi al-muslimu. Jadi kita tidak bisa mengatakan al-muslima atau al-muslimi. Enggak boleh. Kenapa? Karena dia dalam keadaan marfu. Jadi harus dhammah. Jadi al-muslimu. Atau kalau kita mau detailkan lebih detail lagi, itu untuk yang awam ya, yang baru belajar nahwu misalkan. Jadi kita tahu dia dhammah atau tidaknya. Kalau tidak didahului dengan huruf nasab dan huruf jar, dia dhammah. Itu salah satunya. Dan kalau kita selidiki misalkan seperti ini, hadara al-muslimu artinya hadir orang muslim ya, satu orang muslim, atau kita langsung tulis hadir muslim. Hadir orang muslim gitu ya. Hadir muslim maksudnya hadir satu orang muslim. Baik. Kalau kita tanya, siapa yang hadir? Gitu kan pertanyaannya ya. Siapa yang hadir? Berarti jawabannya apa? Kalau misalkan ini ada kalimat ya, ada kalimat di sini hadir satu orang muslim. Kalau ada pertanyaan siapa yang hadir, jawabannya apa? Al-muslim gitu kan? Berarti yang hadir itu apa? Muslim, satu orang muslim. Paham nggak? Paham tidak? Ini untuk menentukan kedudukan muslimnya ya. Paham? Paham ya? Iya. Ustaz, Nah, kalau hadara muslimun boleh Ustaz? boleh hadara muslimun tanpa alif, nggak masalah. Nah, apaan? Kita kembali lagi. Kita mengetahui muslimnya ini kenapa dia dhammah misalnya, atau kedudukannya sebagai apa? Gini caranya. Caranya yang pertama hadaral muslimu, hadir satu orang muslim. Ketika kita bertanya, siapa yang hadir? Yang hadir adalah orang muslim. Oh, berarti orang muslim itu sebagai subjek. Masih ingat nggak? Pelajaran bahasa Indonesia itu SPOK itu. Fa'il. Iya, itu ya. Nah, subjek artinya pelaku yang hadir gitu ya, pelaku yang hadir. Nah, berarti kalau dia subjek, nah bahasa Arabnya disebut dengan fa'il itu. Jadi subjek itu sama dengan fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu pelaku, subjek bahasa Indonesia. Jadi disebutnya dengan fa'il. Dan fa'il, ingat ini, kata kuncinya penting. Fa'il itu selalu marfu dan tidak akan berubah-ubah dia. Tetap marfu. Ya. Dimanapun tempatnya, fa'il selalu marfu. Jadi nanti ketika belajar nahwu dimanapun nggak akan berubah. Misalkan sekarang belajar fa'il itu marfu, nanti belajar fa'il nasab, nanti fa'ilnya jar, tidak. Fa'il selalu marfu. Ya. Nah, kalau sudah tahu nih misalkan fa'il dia selalu marfu, tanda rofanya apa nih? Tanda rofanya. Jadi maksudnya ujungnya ini nih, kita menentukan ujungnya. Dia
dhammah, fathah atau kasrah gitu ya. Nah, kita belum tahu misalkan ini sekarang ya, masih awam, belum tahu. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya, lihat dulu kata al-muslimnya. Al-muslim di sini dia isim mufrad tunggal satu. Nah, karena dia isim tunggal atau satu mufrad, untuk rofa dalam keadaan rofa gitu ya. Karena tadi fa'il kan selalu rofa. Dalam keadaan rofa itu tandanya harus dhammah. Nah, jadi nanti ketika misalkan tidak ada harokatnya maka kita baca dhammah di hadaral muslimu. Hadaral muslimu. Pertanyaannya misalkan kenapa al muslimu dhammah? Karena dia fa'il dan fa'il selalu marfu. Dan tanda rafanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Begitu. Jadi i'rab itu artinya kita menjelaskan kedudukan suatu kata. Ya, seperti ini misalkan al-muslimu dia fa'il. Marfu tanda rafanya dhammah karena dia isim mufrad. Mafhum? Yang pertama? Ada pertanyaan dulu silakan. Mafhum ya? Atau ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita teruskan seperti ini. Bagaimana kita menjelaskan atau mengi'rab satu kata? Bagaimana kita menjelaskan atau mengi'rab satu kata? Untuk mengi'rab itu tidak akan terlepas dari 4 pertanyaan. Ana ya, ini kita bikin slide baru. Baik. Untuk mengi'rab atau langkah-langkah mengi'rabnya. Langkah mengi'rab kita pisahnya gini. Mengi'rab. Langkah mengi'rab harus menjawab 4 pertanyaan. Harus menjawab atau menjelaskan ya sama 4 unsur. 4 unsur. 2, kita perkecil. Kelihatan nggak ini? Apa kecilan? Segini. 4 unsur. Yang pertama itu adalah kedudukannya. Kedudukan kata gitu ya. Kedudukannya kita tulis kedudukannya. Kedudukannya. Maksudnya kedudukan di situ misalkan fa'il atau mubtada atau hal yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan jelas setelah ada contohnya. Yang kedua apakah kata tersebut pilihannya ya, kata tersebut marfu 1, marfu, kemudian mansub, kemudian majrur. Ini tinggal milih aja 3 ya. Apakah dia marfu, mansub atau majrur. Setelah menentukan kedudukannya, kita lihat apakah kata tersebut marfu, mansub atau majrur. Yang ketiga, tandanya apa? Tandanya apa? Yang terakhir, alasannya kenapa? Ini harus menjawab 4 pertanyaan ini ya. Contohnya misalkan yang barusan misalkan kita ambil nih hadara al-muslimu ya. Hadara al-muslimu kita ambil pindahkan ke sini. Ini. Baik.
kita akan mengi'rab setiap i'rab harus dijelaskan setiap kata. Jadi hadara dijelaskan, al-muslimu dijelaskan gitu ya. Cuman karena hadara di sini bukan pembahasan kita, bukan sekarang ya, bukan pembahasan sekarang. Jadi hadara nanti saja kita jelaskannya di bagian kata kerja fi'il. Di bagian kata kerja atau fi'il. Sekarang kita jelaskan al-muslimu di sini. Bagaimana cara menjelaskannya? Yang pertama kedudukannya. Berarti kita tulis nih. Al-muslimu berduplikat dulu. Nah. Berarti al-muslimu kedudukannya tadi sebagai fa'il gitu ya. Berarti dia kedudukannya adalah fa'il. Berarti tulis al-muslimu yang pertama fa'ilun. Panjangnya. Yang pertama fa'ilun, kemudian berikutnya fa'il itu tadi marfu, mansub atau majrur? Apa tadi? Marfu. Iya ya, dan ingat fa'il itu selalu marfu. Berarti yang kedua itu marfu. Yang pertama fa'il, yang kedua ke bawahnya ya. Yang kedua yang ke bawahnya. Sini berarti marfu. Kemudian yang ketiga, tandanya apa? Nah, ini pembahasan kita. Karena ini isim mufrad ya, al-muslim, maka tandanya tadi apa? Dhammah. Gitu ya. Berarti kita tulis di sini. Di bawahnya yang ketiga itu ad-dhamm. Ad-dhammah ya, dhad. Kemudian alasannya kenapa? Karena dia mufrad, gitu ya. Karena dia isim mufrad. Ini kuncinya. Jadi cara mengi'rab itu begini. Jadi al-muslimu kita sebutkan dia fa'il. Marfu, dhammah, tandanya dhammah, kemudian di sini. Karena dia mufrad. Gitu. Cuman kalau kita mau mengi'rab itu harus ada kelengkapan gitu, kelengkapan kata. Intinya misalkan kita uraikan dengan bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Indonesia juga sama ya, cuman diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi orang yang belajar i'rab itu ketika mengatakan i'rab biasanya i'rab susah ya gitu ya. Sebenarnya tidak, hanya dirangkainya dengan bahasa Arab saja. Jadi yang pertama tadi fa'ilun marfu'un, kemudian yang ketiga tandanya apa? Ditandain atau dijelaskan dengan bahasa Arab, wa alamatu raf'ihi gitu ya. Wa alamatu raf'ihi apa? Pindahin ke belakang. Nah ini. Wa alamatu raf'ihi. Nah, kalau dia marfu berarti raf'ihi gitu ya. Raf'ihi ad-dhammah gitu ya. Nah, baru alasannya kenapa? Li'annahu al-mufrad. Naam, li'annahu al-mufrad. Ini gitu ini sebenarnya nih. Kata ini enggak akan berubah-ubah ya. Wa alamatu raf'ihi, dia enggak akan berubah-ubah. Yang berubah itu hanya kedudukannya. Ketika dia marfu berarti raf'ihi. Ketika dia mansub nasbihi. Ketika dia majrur jarrihi gitu. Jadi intinya itu apa? Intinya kita sebutkan kedudukannya fa'il. Yang kedua, fa'il selalu marfu. Yang ketiga, tandanya dhammah. Yang keempat, alasannya kenapa mufrad. Itu. Selesai itu. Itu kuncinya. Cuman itu saja, ada yang lain. Jadi kalau misalkan hadara al-muslimu, kita i'rab nih al-muslimu, apa i'rabnya? Al-muslimu dia sebagai fa'il dan fa'il selalu marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Mafhum? Ada pertanyaan dulu silakan. Ustaz, Nah, kalau i'rabnya al-muslimu fa'ilun marfu'un bidhammah. boleh labas, nggak masalah. Sampai situ nggak masalah. Atau pakai fi mahalli raf'in enggak, Ustaz? Enggak. Iya.
Beda, fi mahalli rafin itu dia beradanya di kata-kata yang mabni. Itu. Ya. Di kata-kata yang mabni biasanya itu kegunaan. Kalau di sini enggak. Ini sebutkan aja fa'ilun marfi'un dengan domas, cukup segitu aja. Jadi i'rabnya ya. Mufradnya ini mau disebutkan ataupun tidak, biasanya orang kalau untuk mufrad, khusus untuk mufradnya, biasanya sudah paham. Jadi jarang yang menyebutkan alasannya mufrad. Itu jarang. Itu ya. Tapi unsur 4 ini melekat kepada semuanya, Jadi harus kita jelaskan fa'il, kemudian apa kedudukannya, apakah dia marfu, mansub atau majrur, kemudian tandanya apa, kemudian alasannya kenapa. Ya. Seandainya misalkan hanya mengi'rab sepertinya al-muslimu dia fa'ilun marfu dengan dhammah atau fa'ilun marfu'un bidhammah. Benar. Seperti itu aja benar. Itu ringkas sekali, nggak masalah. Nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Paham ini nomor 1? Insyaallah ya. Berarti kembali lagi kita ke sini. Nah, Anda tulis di sini nih. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini enggak ditulis dengan alasannya ya. Li'annahu mufrad ini enggak ditulis Anda di sini. Ini salah satu contoh i'rabnya. Kemudian yang kedua, dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab ya, untuk isim mufrad tandanya itu harus fathah. Tandanya harus fathah. Contohnya ra'aitul muslima. Ra'aitul muslima. Di sini ini kita untuk memahaminya sangat kaitannya dengan SPOK. Itu apa ya? SPOK apa? Pembahasan apa tadi bahasa Indonesia? Pelajaran apa itu? Bahasa Indonesia ya, cuman apa tuh? Pembahasan tentang apa itu SPOK itu? Jadi ini maksudnya gini ya, kita lihat nih. Ra'aitu al-muslima, artinya saya melihat al-muslima. Ra'aitu, saya melihat. Berarti saya sebagai subjek gitu kan? Paham gak itu? SPOK itu? Paham, Ustaz? Paham ya? Nah, berarti ra'aitu artinya ini saya melihat. Kita tulis nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Saya melihat. Saya ini dia subjek atau bahasa Arabnya fa'il. Melihat dia predikat atau bahasa Arabnya disebut dengan fi'il. Nah, saya melihat. Ketika kita bertanya melihat apa? Al-muslim. Oh, berarti al-muslim ini yang dilihat gitu ya. Yang dilihat bahasa Indonesianya itu disebut dengan objek. Naam. Bahasa Arabnya itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. SPO. Naam, itu SPO. Paham sampai sini? Udah paham kita menentukan nih al-muslimah ini? Paham ya? Kalau paham, ya, kalau paham maf'ulun bih itu selalu mansub. Ingat itu. Ini kuncinya. Maf'ulun bihi selalu mansub. Nih, selalu mansub. Dan tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Jadi nanti walaupun dia tidak ada harokatnya, tetap ra'aitul muslima. Walaupun tidak ada harokatnya ya, harokatnya al-muslim maksudnya enggak ada harokat ujungnya nih, enggak ada fathahnya. Tapi kita bacanya ra'aitul muslima fathah. Kenapa? Karena al-muslima dia sebagai objek atau maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi selalu nasab ya, atau mansub, dan tanda nasabnya karena al-muslim ini isim mufrad, isim tunggal jumlahnya 1, maka tanda nasabnya harus fathah. Jadi al-muslimah, ra'aitul muslimah. Mafhum? Mafhum ya? Sekarang misalkan, iya insyaallah. Kita lihat ke i'rab yang tadi. Yang ini kita pindahkan ke sini coba. Nah, ini. Tadi al-muslim ini dia sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, ana singkat ya, mim bih. Maf'ulun bihi. Kemudian ini kedudukannya berarti pertanyaan yang kedua, apakah kata tersebut marfu, mansub atau majrur? Maf'ulun bihi selalu mansub. Mansub. Berarti nanti i'rabnya maf'ulun bihi mansub gitu ya.
Kemudian yang ketiga tandanya apa? Tandanya berarti wa alamatu nasbihi. Ingat ya, kalau dia mansub berarti nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Apa tadi tandanya? Tandanya adalah fathah. Fathah. Naam. Fathah. Kenapa? Nah, boleh kita jelaskan ataupun tidak, nggak masalah untuk isim mufrad ya. Kalau mau dijelaskan berarti li'annahu mufrad atau ismul mufrad, boleh jelaskan, nggak masalah. Ini i'rab. Jadi yang pertama kita menjawab kedudukannya apa, kemudian marfu, mansub atau majrur, tandanya apa, alasannya kenapa. Jadi al-muslima maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu mufrad. Itu kayak begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita teruskan. Sekarang yang ketiga dalam keadaan jar atau majrur. Tandanya adalah kasrah. Tandanya adalah kasrah. Contohnya nadartu ilal muslimi. Nadartu ilal muslimi. Nadartu artinya saya melihat, sama dengan ra'aitu ya. Nadartu saya melihat, berarti sudah ada fi'il dan fa'il, fi'il dan fa'il. Nah, cuman yang ini nggak mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi al-muslim itu ada ini, ila. Ila ini salah satu huruf jar. Ila salah satu huruf jar. Maka isim setelah ila itu harus majrur. Isim setelah ila harus majrur. Jadi tanda jarnya apa? Tanda jarnya kita tentukan dulu isimnya, jumlahnya berapa. Karena al-muslim di sini jumlahnya 1, mufrad, berarti tanda jarnya dia harus kasrah. Makanya nadartu ilal muslimi kasrah. Kalau ini mungkin udah ma'ruf ya, gitu. Ada ila. Kenapa dia kasrah? Karena ada ila. Biasanya gitu kan. Ini pembahasan sekarang di sini. Jadi al-muslimi kenapa dia kasrah? Karena sebelumnya ada huruf jar, huruf ilah, dan dia termasuk ke isim mufrad. Dia. Maka tandanya kasrah. Bagaimana kalau isimnya bukan mufrad, misalkan musanna atau yang lainnya, beda lagi tandanya, tergantung isimnya. Karena di sini al-muslim ini isim mufrad, isim tunggal, 1 jumlahnya, maka tanda jarnya itu kasrah. Maka disebutnya al-muslim disebutnya dengan ismun majrurun. Jadi isim setelah huruf jar itu disebut dengan isim majrur. Ingat ini. Ya. Semua isim setelah huruf jar disebutnya dengan ismun majrurun, baru disebutkan huruf jarnya, misalkan bi ila. Isim yang dijarkan dengan ila, tanda jarnya adalah kasroh karena dia isim mufrad. Mafhum? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Jelas? Ini isim mufrad. Baik, coba kalau jelas kita membuat kalimat. Misalkan Nah, ada pertanyaan silakan. Yang kalau misalnya majrur Ustaz, Iya. terus bikin i'rabnya itu alasannya alasannya juga mufrad. Nah, alasannya mufrad. Nah, alasannya mufrad. Jadi gini, kita pindahin ya. Bukan apa namanya? Li'annahu karena ada ilah kayak gitu ya. Bukan, karena alasannya ini nih. Jadi gini, kita pindahin sini ya. Jadi begini i'rabnya. Al-muslim disebutnya tadi apa? Isim majrur gitu ya. Disebutnya dengan isim majrur dengan apa? Bi ila. Nih. Bi sebutkan tidak hanya ila ya. Ini salah satunya ila. Jadi bi ila. Ini ila dari sini. Oh, gitu. Jadi ismun majrurun bi ila. Baru kita tandanya ini. Iya. Baru tandanya apa?
Wa alamatu jarrihi. Nah, apa tandanya? Nah, kita menentukan, lihat dulu isimnya berapa jumlahnya. Karena al-muslim di sini jumlahnya satu, tunggal, maka tanda jarnya adalah kasrah. Berarti wa alamatu jarrihi al-kasratu. Kenapa? Kalau mau disebutkan alasannya silahkan, ataupun tidak, enggak masalah untuk mufrad ya. Kalau mau disebutkan berarti li'annahu mufrad. Oh berarti agak beda dengan yang mansib sama marfu. Satu yang depannya kan kalau tadi kan disebutin mansibnya, apa ini kan cuma berarti untuk isi majrur wa robi ila ya. Wa alamatu jarrihi enggak, isim majrur bi ila. Isim majrur bi ila. Nah, artinya isim yang dijerkan dengan ila, itu intinya. Oh, iya. Iya. Oh, Nah, Ustaz. iya. Afum, ada pertanyaan di 3 ini? Mafi? Baik, coba kalau Mafi kita mencoba ya, kita mencoba. Tulis bahasa Arabnya. Misalkan bacaannya Ana nggak tahu nih, apa nanti bacanya, kita baca bareng-bareng ya. Apa nih harokatnya? Summa temanya ngarang ya, ngarang, jadi mungkin nggak nyambung secara maknanya, tapi ini hanya untuk memahami katanya saja. Summa cukup sampai sini, nggak masalah. Kita berikan syakal dan alasannya kenapa. Jelas ya tulisannya ya? Coba. Jelas banget. Nah, apa nih? Yang pertama apa nih? Bacaannya. Darasa Muhammadun al-Lugharat al-Arabiyyah. Darasa Muhammadun terus al-Lugharat al-Arabiyyata terus fil madrasati summa dhahaba ilal baiti ba'dal ilal baiti ba'dal dirasah. Nah, ba'dad dirasah apa? Dirasati. Masya Allah, mumtaz ya. Coba sekarang kita alasannya kenapa ini darosa, fathah. Fi'lun madiyun. Nah, ini fi'il madi ya. Ini lewat dulu, kita belum masuk sini. Nah, darosa ini fi'il madi ya. Kita belum masuk ke sini, kita lewat dulu aja. Nah, sekarang Muhammadun, kenapa dia Muhammadun bukan Muhammadan atau Muhammadin? Kan kita bisa saja nih mengatakan darosa Muhammadin, seenak kita. Tapi kenapa harus Muhammadun? Fa'il. Apa? Fa'il. Naam, fa'il ya. Dia fa'il.
mafhum maksudnya fa'il? Paham nggak? Jadi darasa artinya belajar, Muhammad belajar. Berarti siapa yang belajar? Muhammad. Berarti fa'il gitu kan? Nah, paham ya? Apa? Subjek. Kenapa? Subjek, fa'il, pelaku. Subjek, naam. Fa'il pelaku ya, subjeknya. Berarti fa'ilnya. Dan fa'il ini harus apa harokatnya? Dommah. Kenapa dommah? Fa'ilun. Nah, dia fa'il dan dommah. Kenapa? Karena isim. Marfu'un. Li'annahu ismul mufrad. Naam, karena dia isim mufrad itu. Jadi tandanya dommah di sini karena dia mufrad. Gitu, paham? Paham satu? Paham, Ini? Ustaz. Baik, kalau paham. Sekarang kenapa al-lugota di sini fathah? Kenapa bukan al-lugoti atau al-lugotu? Maf'ul. Nah, maf'ulun bi. Tadi yang kedua, bagian kedua itu ya, maf'ulun bi. Jadi Muhammad belajar bahasa. Itu, ya. Muhammad belajar bahasa. Ini bahasa al-lugo, dia sebagai maf'ulun bi, objeknya yang diajari gitu ya, yang dipelajari maksudnya apa? Bukan yang dipelajari. Maka dia harus fathah. Kenapa sih fathah? Karena al-lughah di sini jumlahnya isim apa? Mufrad. Isim mufrad gitu ya. Jadi harus fathah. Jadi nggak boleh nggak boleh kita asal-asalan nih ya, walaupun tidak ada harokatnya, misalkan darasa Muhammadin al-lughati al-arabiyatu, nggak boleh. Harus sesuai dengan kaidah nahwunya. Jadi darasa Muhammadun al-lughata. Kenapa al-lughata? Harus ada alasannya. Karena al-lughah di sini dia isim mufrad dan dia sebagai maf'ulun bih. Untuk isim mufrad tanda nasabnya ya, ketika dia sebagai maf'ulun bih harus fathah, tidak boleh dhammah dan tidak boleh kasrah. Gitu. Baik, kemudian al-arabiyyata. Kenapa arabiyyata? Man'ut. Naat. Naat. Nah, kalau manut itu al-lughahnya ya. Al-lughah. Nah, ini kita lewat dulu. Naat kita belum masuk ya. Baik. Fil madrasati. Kenapa fil madrasati? Fi harfun jarin. Nah, karena ada fi huruf jar. Betul. Berarti al-madrasah ini di i'rabnya apa tadi? Ismul majrur. Naam, isim majrurun bi fi. Isim Bi yang fi. dijarkan dengan fi. Dan tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Kenapa kasroh? Li'annahu ismul mufrad. Karena mufrad gitu. Ya, itu alasannya. Jadi ketika kita mengatakan li'annaha ismul mufrad. Nah, di fil madrasati, kenapa? Karena dia ismun majrur, dijarkan oleh fi, tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad tunggal. Kemudian summa dhahaba ilal baiti. Kenapa baiti? Ismul majrur. Isim yang dijarkan juga ya, isim majrur dengan ila nih, isim yang dijarkan oleh ila dan tanda jarnya kasroh juga. Kenapa? Karena al bait ini mufrad, isim mufrad. Mafhum? Insyaallah. Kemudian ba'da. Kenapa ba'da fathah? Zarab. Naam, zarab. Ad-dirasah. Kenapa kasroh? Ismul majrur. Kenapa majrur? Ustaz. Kenapa majrur? Li'annaha al-mufrad. Kenapa majrur di sini? Kenapa majrur? Kenapa maksudnya? Apakah ba'da ini huruf jar? Mudhafun ilaih. Saya mudhafun ilaih ya. Ini dirasa mudhafun ilaih. Nanti dulu, ini belum ya, belum gitu. Yang sekarang ini berarti Muhammadun al-lughata fil madrasati ilal baiti, itu yang kita bahas. Jadi Muhammadun dia sebagai marfu, al-lughata mansub, fil madrasati dan ilal baiti sebagai majrurnya. Jadi ketika kita mengatakan atau membaca kata bahasa Arab maksudnya yang tidak ada harokatnya, itu harus paham nahunya. Jadi nggak bisa asal-asalan harokat ujungnya, misalkan seperti ini, darasa Muhammadin al-lughatu al-arabiyata fil madrasatu summa duhiba misalkan, atau dahabu misalkan, ilal baitu ba'du ad-dirasatu, enggak asal-asalan seperti itu. Jadi membaca kitab Gunul harus tahu ini kuncinya. Kuncinya itu nahunya. Ya. Nahunya maksudnya apa nih nahu? Nahu itu apa sih? Belum dijelaskan tadi ya pertama. Apa nahu artinya?
Siapa yang tahu? Nahu itu artinya apa sih? Apa? Ada belum jelaskan ya? Belum, Dengan Ustaz. harokat di akhir kalimat. Naam itu ya, nahu itu. Jadi nahu itu ini yang mempelajari harokat ujung-ujung kata. Itu ya. Jadi nih, kenapa Muhammadun? Gitu ya. Kalau ininya Muhammad, mim domah, ha fathah, mim tasdid dan fathah ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Tetap Muhammad gitu saja. Ya. Cuman yang berubah itu ini, bisa dun, bisa dan, bisa din. Ini ilmu nahunya. Al-lugo juga sama. Lamnya dia domah, goinnya fathah. Nah, ini yang berubah ujungnya huruf tak marbutahnya nih ujung katanya bisa domah, bisa fathah, bisa kasrah. Ini dipelajarinya di nahu, itu ilmu nahu. Gitu ya. Seperti madrasah. Akhir kata, Ustaz ya. Naam. Ya. Jadi mempelajari harokat akhirnya itu cukup, nggak masalah. Itu nahu. Itu kalau nahu ya. Kalau sorof dia mempelajari perubahan katanya. Bentuk kata. Naam, suku kata sahih. Itu ya. Baik. Mafhum ini nomor 1 nih, isi mufrad. Mafhum, Ustaz. Baik, mafhum ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Baik, kita cukup sampai Ustaz, sini pelajarannya. Kalau saya nanya, Ustaz, Nah, nanya. Nah, Apakah kita salah ini bisa merubah arti, Ustaz? apa? Nah, salah membaca bisa merubah arti dan bisa jadi tidak ada artinya. Oh gitu, Ustaz. Nah, maka ketika kita misalkan mendengarkan orang yang berbicara bahasa Arab atau misalkan yang membaca buku ya, kalau yang membaca buku bahasa Arab ujungnya itu nahunya biasanya nggak dipakai ya. Gitu. Tapi kalau untuk memahami, menafsirkan itu nahunya dipakai. Maksudnya gini, kalau hanya untuk membaca saja, untuk sendiri biasanya ya, untuk sendiri dia membaca, nahunya itu nggak dipakai, maksudnya harokat ujungnya disukunkan semuanya, tapi dia sudah paham maksudnya, itu ya kalau sendiri itu. Atau misalkan ketika berbicara bahasa Arab itu nahunya 0 mungkin ya, nggak dipakai sama sekali itu nahu. Itu ketika berbicara. Tapi kalau untuk memahami misalkan tafsir Al-Quran atau memahami kaidah bahasa Arab, buku bahasa Arab gitu ya, misalnya kita pahami ini apa nih maksudnya, atau memahami hadis, nahunya itu dipakai, penting. Jadi harus tahu kenapa dia fathah, kenapa dia dhamma, kenapa dia kasrah. Misalkan al-muslimu, kenapa dia al-muslimu dhamma, kenapa al-muslima fathah, kenapa al-muslimi kasrah. Itu pasti dipakai kalau untuk memahami atau menafsirkan pemahaman Al-Quran ataupun hadisnya. Gitu. Mafhum? Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Coba benarkan yang salah ya. Ana tulis lagi katanya. Benarkan yang salah. Nah, terus di bawahnya. Ana tulis dulu. Misalkan Anda tulis harokatnya ya. Benarkan yang salah. Mana yang salah?
Madrasatu Ustaz. Al-Ustad. Madrasatu, madrasi. Nah, al-ustad apa? Al-Ustadu. Al-ustadu. Taib. Ada lagi? Madrasati. Bil hafi Madrasati. Nah, hafilati. bil hafilati. Taib. Kenapa? Alasannya yang pertama, kenapa al-ustadu? Isim fa'il Ustad. Naam. Marfu'un bi dhammah. Fa'il, betul. Fa'il ya, dan harus marfu dan isim mufrad dengan domah tandanya. Ilal madrasati kenapa kasroh? Ismu majrur bi illah. Naam, karena ada ilah, harus cer. Kenapa hafilati kasroh? Bi. Karena ada bi. Nah, begitu. Nah, Biba. bi dengan ba. Paham? Jadi begini, jadi kita nggak bisa asal-asalan, pasti. Walaupun tidak ada harokatnya, ini nih. Misalkan semuanya nggak ada harokatnya nih ya, tengah-tengahnya nggak ada harokatnya. Pasti yang bentuk kayak begini, bacanya ustad. Cuman dia domah, fathah atau kasrah, sesuaikan apakah dia fa'il atau apa saja. Jadi di sini karena dia fa'il, berarti ja'al ustadu ilal madrasati bil hafilati. Mafhum? Sama mafhum Ustaz. Insyaallah mafhum ya. Baik, ini yang pertama ini paham nggak nih? Untuk isim mufrad tandanya dalam keadaan rafa adalah dhammah, dalam keadaan nasab tandanya fathah, dalam keadaan jar tandanya kasrah. Apa yang dihafalkan di sini? Yang dihafalkan begini saja. Ini. Biasanya seperti ini menghafalnya. Jadi perhatikan ini ada garis 3 begini ya. Ini ke atas 1, kemudian yang tengah, yang bawah. Kita harus sudah punya feeling bahwa yang atas itu dia adalah rofa atau marfu. Yang tengah adalah mansub, sesuaikan dengan ini ya. Sesuaikan dengan ini. Yang bawah adalah jar. Jadi langsung aja menghafalnya mufrad itu domah, fathah, kasrah. Bisa nggak menghafal begini? Itu saja yang dihafal. Jadi mufrad tandanya domah, fathah, kasrah. Itu menghafalnya begitu. Maksudnya apa? Mufrad, dhammah, dia dalam keadaan rofa. Ingat, atas itu rofa, nasab, dan jar. Rofa, nasab, jar. Selalu begini ya. Selalu begini, ingat. Rofa, nasab, jar. Jadi, supaya lebih mudah menghafalnya, tidak usah ditulis rofa, nasab, jarnya. Langsung saja kita dengan tandanya. Mufrad, tandanya dhammah, fathah, kasrah. Hafal? Allah Ustaz. Insyaallah hafal ya. Baik. Dah cukup pembahasannya kita. Yang lama masih ada Pak Yusuf. Masih nyimpen gak Pak Yusuf? Baik, ini sama dengan yang dulu ya, yang lama. Mungkin ada revisi sedikit. Ada revisi sedikit. Pak Karena, Yusuf mau tanya Ustaz yang tadi Nah, Ustaz, silakan. yang bil hafilah Ustaz. nah, Itu kita nyebutnya tadi isim majrur bil biba apa bibi Ustaz? bilba atau bilbiz nggak masalah. Silahkan ya. Tapi asalnya, asalnya ketika kita disebutkan huruf jar itu ba, gitu ya. Jadi jadi yang termasuk huruf jarnya itu alba gitu ya. Cuman harokatnya walaupun disebut ba, dia harokatnya bi gitu, ya. Itu. Jadi isim majrur bil ba. Iya, boleh. Isim majrur misalkan hafilah ismun majrurun bi ba, boleh. Atau ism majrurun bil bi, boleh, ya. Bil bi. Bi maksudnya berarti ba kasrah gitu ya. Sudah disebutkan. Nah, tidak masalah untuk penyebutan itu, silahkan, tidak masalah ya. Bahkan orang-orang yang mengi'rab juga tidak mesti harus lengkap sekali, tidak. Jadi cukup seperti tadi yang dikatakan misalkan ya. Jadi misalkan nih hafilah dia isim majrur dengan kasrah, cukup segitu, nggak disebutkan dengan ba-nya gitu ya. Jadi isim majrur dengan kasrah. Maksudnya apa? Isim yang dijarkan dengan ba huruf jar ya, atau bi, boleh silahkan, dan tandanya adalah kasrah. Tapi hanya mengatakan hafilah isim majrur dengan kasrah. Artinya apa? Ismun majrurun bil kasrah. Hanya begitu saja. Itu benar. Benar. Jadi i'rabnya itu silakan mau seperti apa, sama saja. Maksudnya sama saja. Ustaz, Nah, kalau ja'al asatid boleh nggak Ustaz? boleh. Asatid Asatid apa? ya asatidu. Nah, kenapa asatidu? Asatidah ya, bukan asatidu. Jamannya itu asatidah. Asatidah. Nah, ini tu, ta, atau ti. Tu. Kenapa tuh?
isim fa'il Ustaz. Betul, fa'il. Cuman alasannya apa? Asatidah ini jumlahnya berapa? Jamak Banyak. taksir. Banyak. Nah, berarti nanti masuknya alasannya ya. Alasannya bukan isi mufrad, tapi apa? Jama taksir. Jamak taksir. Nah, gitu. Cuma beda alasan doang. Gitu ya. Cuma beda alasan doang. Insya Allah nanti ketemu. Yang saya mau tanya, Nah, kenapa kalau didahului kata kerja nah. fiil itu ja'al asatidah itu boleh, tapi kalau misalnya didahului isim berarti kan al-aja'u Ustaz, ya kan? Al-aja'u. Al-asatidu ja'u, ya kan Ustaz? Oh, na'am. Nah, itu kenapa Ustaz begitu? Kalau itu ja'a itu kan ininya huwa, tapi Nah. di sini kan jamak gitu Ustaz. Nah, mana paham? Sahih. Sebentar lagi kita akan bahas nanti ya di jama taksir, jama mudzakkar salim. Di jama mudzakkar salim insyaallah atau jama muannas salim. Jadi begini maksudnya, kenapa ketika fiil duluan jaa al-asatidatu, ketika misalkan dibalik kita ya, al-asatidatu ini sini ya, al-asatidatu ini bukan jaa, salah ya, bukan jaa, tapi harus memakai kata jama juga, yaitu ja'u. Ini kaidah bahasa Arab, ya. Jadi kalau fiilnya di depan, mau dia mufrad ataupun musanna ataupun jama boleh. Jadi misalkan ja'al ustadu, ja'al ustadani, ja'al asatidatu, ini boleh. Kata kerjanya satu. Tapi kalau kata kerja yang di belakang, maka disesuaikan dengan isim depannya. Kalau ustad, berarti al-ustadu ja'a. Kalau 2 orang, berarti al-ustadani ja'ani. Berarti kalau 3 orang ke atas, al-asatidatu ja'u. Apaan? Ja'a ya, bukan ja'ani. Al-ustadani ja'a. Al-ustadani. Nah, ja'a gitu ya. Ini kalau untuk 2 orang. Gitu. Jadi, kaidah bahasa Arabnya, kalau dia kata kerjanya duluan, maka kata kerjanya tetap tidak berubah walaupun isim setelahnya itu jamak ataupun musanna. Tapi kalau isimnya duluan, maka kata kerjanya mengikuti isimnya. Jadi al-ustadu ja'a, al-ustadani ja'a, 2 untuk 2 orang ya, huma, al-asatidatu ja'u untuk hum. Gitu. Itu kaidah bahasa Arab. Kaidah. Nanti insya Allah akan ada pembahasan. Mas Ustaz, afwan. Ada lagi silakan pertanyaannya. Mafi cukup? Mafi Ustaz. Mafi. Berarti Ustaz. 6. Fadal. Pak Yusuf mau bertanya? Cukup Ustaz. Cukup. Baik. Nah, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk nahunya. Ini kita baru mempelajari mufrad ya. Jadi mufrad, ingat, isim mufrad tandanya domah, fathah, kasrah. Hafalkan ini ya. Hafalkan ini kenapa? Karena ketika kita masuk ke nahu yang ketiga nanti lebih sulit lagi, agak lumayan sulit. Nah, dan harus hafal ini, sangat berkaitan sekali dengan ini. Jadi kenapa dipisah ini supaya lebih mudah, supaya meringankan, itu tujuannya ya. Di sini hanya mempelajari mufrad tandanya domah, fathah, kasrah, itu sebenarnya. Adapun contohnya ini supaya lebih paham masalah pembahasannya, itu saja. Dah, kalau gitu berarti kita 6. Afwan Ustaz. Nah, Biar sambil berjalan biar inget terus. Ketika kita belajar baina yadaik langsung diterapin Ustaz. Nah. Sorotnya Ustaz. Jadi nah, gitu Ustaz. nah, sahih. Jadi inget terus. Nah, diterapkan ya, diterapkan. Bahkan sama, ketika misalnya ketemu kenapa ini di fathah, kenapa ini doma gitu, ditanya. Nah, maka kenapa kita pelajari ini, jadi kita ganti-ganti pelajarannya ya. Karena ketika Anda menerangkan baina yadaik supaya paham, itu tujuannya. Itu tujuannya ya. Taib. Itu taib. Nah, apa? Sudah, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Insyaallah pekan depan berarti baina yadaik ya. Karena sebelumnya kita sorob, sekarang nahu, nanti baina yadaik insyaallah. Kasih tahu ya, anak suka lupa. Dah, kalau gitu kita cukupkan, kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.